Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Kotunada Zahra Diulha dengan NPM 18050020 dengan mata studi program linear dengan dosen pengampunya ada Ibu Yesi Gusmania MPD. Selanjutnya kita akan membahas tentang metode simplex dengan nilai kanan. Kita langsung masuk ke dengan contoh soal. Yang pertama, Bayu Furnitur memproduksi dua jenis produk, yaitu meja dan kursi yang harus diproses melalui perakitan dan finishing. Proses perakitan tadi memiliki 60 jam kerja, sedangkan proses finishing memiliki 48 jam kerja. Untuk menghasilkan satu meja dibutuhkan 4 jam perakitan dan 2 jam finishing. Sedangkan satu kursi membutuhkan 2 jam perakitan dan 4 jam finishing. Laba untuk setiap meja ada $8 dan tiap kursi ada $6. Sekarang kita harus menentukan kombinasi yang terbaik dari jumlah meja dan jumlah kursi yang harus diproduksi agar menghasilkan laba maksimal. Selesaikan dengan metode simplex nilai kanan. Pertama, kita masukkan dengan perumusan persoalan dalam bentuk tabel. Yang pertama ada perakitan dan pemolesan. Perakitan yang pertama X1 ada 4X1 ditambah dengan 2X2. Dengan kecil sama dengan 60, dengan waktu yang kedua untuk kursi ada 2 jam perakitan dan 4 jam pemolesan. Dengan waktu total yang dibutuhkan adalah kurang lebih 48 jam. Laba untuk meja ada sekitar $8 dan waktu yang dibutuhkan untuk kursi ada $6. Selanjutnya ada perumusan tadi yang dijelaskan fungsi maksimum itu ada $8 atau 8X1 ditambah dengan 6X2. Perumusan fungsi kendala dengan kendala yang pertama itu ada 4X1 ditambah 2X2 kecil sama dengan 60. Yang kedua 2X1 ditambah 4X1 kecil sama dengan 48. Dengan X1 dan X2-nya besar sama dengan 0. Selanjutnya kita masuk ke langkah-langkahnya. Yang pertama adalah menentukan fungsi tujuan dan fungsi-fungsi kendala. Misalnya, misalkan fungsi tujuan tadi adalah X1 ditambah 6X2 dengan yang kedua ada mengubah fungsi tujuan dan fungsi-fungsi kendala ke bentuk standar. Bentuk standar simplexnya tadi ada 8Z dikurang 8X1 dikurang 6X2 sama dengan 0. Kita peroleh dari sini. Z kita pindah ruas. 8X1 ditambah 6X2. Kita pindah ruas berarti Z dikurang 8X1 dikurang 6X2 sama dengan 0. Persamaan kedua ada 4X1 ditambah 2X2 ditambah X3 sama dengan 60. Dan 2X1 ditambah 4X2 ditambah X4 sama dengan 48 dengan X3. Dan X4-nya adalah variabel slack. Yang ketiga, kita dapat membuat tabel simplex awal, yaitu menentukan kolom kunci dan baris kunci sebagai dasar iterasi. Kolom kunci ditentukan oleh nilai Z yang paling kecil atau yang paling negatif. Baris kunci ditentukan berdasarkan nilai indeks yang terkecil. Cara menentukan indeks sama dengan nilai kanan dibagi dengan kolom kunci. Lalu menentukan nilai elemen sel, yaitu nilai perpotongan antara kolom kunci dengan baris kunci. Sini ada min 8, Z-nya ada min 8, min 6, 0, 0. S1-nya ada 4, 2, 1, 0, 60, 15. Yang kedua S2-nya ada 2, 4, 0, 1, 48, 24. Lalu kita akan melakukan iterasi dengan menentukan baris kunci baru dan baris-baris lainnya termasuk Z. Yang pertama adalah membuat baris kunci baru, yaitu baris kunci baru tadi kita dapat peroleh dengan cara baris kunci lama dibagi dengan elemen sel. Nah, baris kunci baru X1, 4 dibagi 4, 1. 2 dibagi 4 dibagi 4, hasilnya 1. 2 dibagi 4, hasilnya 1/2. 1 dibagi 4, hasilnya 1/4. Dan 0 dibagi 4, hasilnya 0. Selanjutnya 60 dibagi 4, hasilnya 15.
Nilai baris kunci tadi itu kita peroleh dengan yang lain adalah baris lama dikurang dengan nilai baris kunci baru dikali dengan angka kolom kunci baris yang bersangkutan. Jadi, kita masukkan dengan nilai S1-nya adalah 0, 1, setengah, seperempat, 0, dan 15. Selanjutnya, membuat baris variabel baru, baris S2 yang baru. Yang tadi kan kita peroleh dengan S1-nya 0, 1, setengah, seperempat, 0, dan 15. Lalu kita akan cari yang S2-nya itu dengan cara baris S2 yang lama, yang sebelumnya dikurang dengan nilai kolom kunci baris yang sesuai dikali dengan baris kunci yang baru. Baris S2 yang baru itu tadi ada angka yang lama ada 2, 4, 0, 1, dan 8. Kita kurang dengan yang sesuai itu ada 2 dikali setengah 1, 2 dikurang 2 kali 1 adalah 0, 4 dikurang 2 dikali setengah itu 3, 0 dikurang 2 dikali seperempat itu hasilnya minus setengah, 1 dikurang min 2 kali 0 itu kan 0, 1 kurang 0, 0, 1. 48 dikurang 2 dikali 15 itu 48 kurang 30 hasilnya 18. Jadi, untuk kolom yang kedua, S2-nya kita dapat peroleh hasilnya 0, 3, min setengah, 1, dan 18. Lalu yang selanjutnya adalah membuat baris Z baru. Baris Z baru adalah baris Z lama yang tadi dikurang dengan nilai kolom kunci baris yang sesuai dikali dengan baris kunci yang baru. Baris Z baru yang tadi itu, baris Z yang lama ada min 8, min 6, 0, 0, 0. Dikurang dengan min 8 dikali 1. Min 8 dikali min 8 dikali 1 hasilnya 0. Min 6 dikurang min 8 kali setengah hasilnya min 4, min 6 kurang min 4 hasilnya min 2. 0 dikurang min 8 kali seperempat hasilnya 2. 0 dikali min 8 kali 0 hasilnya 0. 0 dikurang dengan min 8 dikali 15 hasilnya 120. Jadi, kita mendapat peroleh dengan Z yang baru adalah 0, min 2, 2, 0, 120. Nilai paling negatif atau paling terkecilnya itu ada di sisi X2 dengan min 2. Selanjutnya, lakukan iterasi kembali sampai tidak ada nilai baris Z yang negatif. Ini kan masih negatif, kita rubah. Nah, membuat baris kunci baru. Baris kunci baru tadi, di sini ada 0, 3, min setengah, 1, 18. Jadi kita rubah, kita bagi 3. 0 dibagi 3, 0. 3 dibagi 3, 1. Min setengah dibagi 3 adalah min 1 per 6. 1 dibagi 3 sepertiga, dan 18 bagi 3 itu hasilnya 6. Jadi membuat baris kunci untuk yang X2 paling bawah, 0, 1, min per 6, dan sepertiga. Nilai kanannya adalah 6. Lalu kita buat baris baru untuk yang Z. Kita kan tadi kita punya 0, nih, 0, min 2, 2, 0, dan 120. Kita kali dengan min 2 dikali 0. 0 dikali min 2 kali 0 hasilnya 0. Min 2 dikurang min 2 dikali dengan 1 hasilnya 0. 2 dikurang min 2 dikali 1 per 6 hasilnya 5 per 3. 0 dikurang 2 dikali 1 per 3 hasilnya 2 per 3. 120 dikurang min 2 dikali 6 hasilnya 132. Jadi nilai Z yang baru kita peroleh hasilnya adalah 0, 0, 5 per 3, 2 per 3, dan 132. Selanjutnya, membuat variabel baru untuk yang X1. Kita udah beroleh S1, yang Z, dan X2, kita lalu ke baris X1 yang baru. Baris X1 yang baru tadi, yang lama itu X1-nya adalah 1, setengah, seperempat, 0, dan 15. Selanjutnya kita membuat baris variabel baru. Baris S1 baru tadi kita dapat 1, setengah, seperempat, 0, dan 15 dikurang dengan setengah. 1 dikurang min setengah, dikurang 1. 1 dikurang setengah dikali 0 itu hasilnya 1. Setengah dikurang setengah dikali 1 hasilnya 0. Seperempat dikurang setengah dikali min seperenam hasilnya sepertiga. Dan 0 dikurang dengan 1 per 3. 1 setengah dikurang 0 dikurang setengah dikali sepertiga itu hasilnya 1/6. Karena ini negatif, dikurang 0 kurang
per 6, maksudnya min 1/6, dan 15 dikurang dengan setengah dari 6 itu kan 3. 15 dikurang 3 hasilnya 12. Jadi kita dapat diperoleh dari baris X1 yang baru itu, kita dapat peroleh tuh 1, 0, 1/3, min 1/6, dan 12. Jadi, dapat diperoleh dari kesimpulan dari tabel ini, tabel simbang iterasi, bahwa kita mendapatkan meja dengan mejanya kita dapat 12 buah, dan kursinya ada 6. Dengan biaya laba paling maksimal adalah $132. Dan slack 1 dan slack 2 ini adalah sebuah variabel saja. Jadi, ketentuan yang kita miliki adalah X1-nya 12, mejanya X2 adalah 6, dan laba tadi adalah 132. Sekian dari yang saya sampaikan, semoga bermanfaat. Kurang lebih mohon, kalau ada salah mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.